71. Pernikahan Friska dan Riko sudah ditetapkan 2 minggu lagi. Mereka tengah sibuk dengan berbagai persiapan. Namun Riko sama sekali tidak memikirkan itu. Dia lebih sering menghabiskan waktunya bersama Nadia. Riko, sebentar lagi kamu menikahi Friska. Lantas bagaimana denganku? Kurasa hubungan kita harus berakhir sampai di sini saja. Nadia menundukkan kepala sambil tangannya memainkan dress yang dia kenakan dan berkata dengan suara yang terdengar sedih. Riko meraih tangan Nadia yang sedang duduk di hadapannya. Tidak Nadia. Aku tidak bisa berpisah darimu. Pernikahan ini hanya karena hubungan bisnis. Aku tidak mencintainya lagi. Jika bukan karena aku penerus keluarga dan harus memikul tanggung jawab untuk keluargaku, aku sudah pasti akan meninggalkannya dan pergi bersama denganmu. Tapi Riko, aku tidak bisa membayangkan jika kamu akan selalu bersama dengannya. Karena kamu pasti akan lebih sering menghabiskan waktu dengannya daripada aku. Nadia terisak dalam bicaranya. Kamu tenang saja. Tidak akan ada yang berubah di antara kita berdua. Kumohon jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa bayangkan jika tidak ada kamu. Kamu sudah memberikan aku ketenangan dan kenyamanan. Tetaplah di sisiku. Riko meraih Nadia ke dalam pelukannya. Nadia menganggukkan kepala dalam pelukan Riko dan berkata, "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Karena aku ingin melihat keluarga kalian hancur tepat di depan mata kepalaku." Batin Nadia dan disertai senyum menyeringai. Beberapa saat setelah Riko kembali, Satya sedang duduk dan menonton televisi. Nadia datang dan duduk di sebelahnya. "Kak, sebenarnya apa yang Tuan Juda rencanakan? Kenapa aku tidak boleh meninggalkan Riko? Aku yakin dia akan sangat hancur saat aku meninggalkan dia ketika sedang bangkrut. Ikuti saja aturan mainnya." Satya tetap tenang dan fokus pada televisinya. Nadia hanya mengangkat bahu menanggapi sang kakak. "Tuan, pernikahan Friska dan Riko akan diselenggarakan 2 minggu dari sekarang." Henry memberikan laporan kepada sang atasan. "Bagus. Kita akan persiapkan pesta untuk menyambut bergabungnya perusahaan Sanjaya dengan perusahaan kita dan memperkenalkan Seren sebagai istriku yang sah dan juga sebagai penerus dari Sanjaya Group setelah resepsi pernikahan mereka. Itu akan jadi pukulan yang begitu menyakitkan." Juda berbicara dengan tenang sambil memutar kursi kerjanya dan sorot mata yang terlihat tajam. Juda mengambil ponsel dan menghubungi Maria, kakaknya Mario. "Halo Kak, bagaimana kabarmu?" katanya datar setelah panggilan tersambung. "Aku baik. Sepertinya ada yang menginginkan sesuatu dariku." "Haha, kakak begitu mengenalku. Aku akan mengadakan sebuah gala dinner dan aku mau kakak merancangkan gaun khusus untuk istriku. Apa kakak bersedia membantuku?" Juda berbicara dengan santai. "Tentu saja aku akan melakukannya. Sungguh suatu kehormatan bagiku karena seorang Juda memintaku merancang gaun pesta untuk seorang wanita." "Hahaha. Baiklah, acaranya akan dilaksanakan kurang lebih 2 minggu dari sekarang. Apa kamu gila memintaku membuatkan gaun untuk istrimu hanya dalam waktu 2 minggu?" Maria mengeraskan suaranya karena terkejut. Hingga Juda menjauhkan ponsel dari telinganya. "Aku percayakan padamu Kak." Juda tersenyum kemudian menutup panggilannya. Sedangkan di seberang telepon, Maria sedang marah-marah karena kesal. Apa dia gila? Meminta buatkan gaun hanya dalam waktu 2 minggu. Bagaimana bisa merancang dan membuat gaun hanya dalam waktu singkat? Dasar gunung es itu. Seenaknya saja dia. Mario mengernyitkan kening melihat kakaknya yang sedang kesal. "Kenapa kamu marah-marah begitu Kak? Apa yang membuat kamu begitu kesal?" "Itu. Teman kamu si Gunung Es memintaku membuatkan gaun untuk istrinya hanya dalam waktu 2 minggu. Bagaimana aku tidak marah-marah padanya? Untuk apa dia meminta gaun khusus?
Morio kembali mengerutkan dahi dan memegang dagunya sendiri seraya berpikir. Katanya dia akan membuat sebuah gala diner dalam waktu 2 minggu. Sepertinya ini acara yang sangat penting. Mungkin saja dia akan mengumumkan tentang pernikahannya. Sepertinya begitu. Tapi dia sama sekali belum memberitahuku ataupun Steve mengenai ini. Sudahlah. Aku akan kembali ke kantor saja. Mario berdiri dan berjalan pergi meninggalkan butik Maria. Mereka bertiga ini sama saja. Suka seenaknya sendiri. Gumam Maria disertai gelengan kepala perlahan dan hembusan nafas kasar. Tuan Kusuma, aku mendengar kalau kamu sudah menetapkan sebuah gala diner tanpa sepengetahuanku. Bagaimana bisa kamu tidak memberitahukan itu padaku? Seren berbicara dengan nada lembut dan manja dengan melingkarkan kedua tangannya di leher Juda dan tangan Juda memegangi pinggang Seren. Nyonyaku, sebenarnya aku ingin membuatkan sebuah kejutan untukmu. Tapi sepertinya itu tidak berhasil. Karena kamu sudah mengetahuinya. Suara Juda terdengar lembut disertai senyuman yang begitu memukau. Sebenarnya apa yang kamu rencanakan di pesta itu? Kenapa hanya berselang beberapa hari dari pernikahan Friska dan Rico? Seren memicingkan mata dan bernada menyelidik. Tidak ada. Aku hanya ingin membuat pengumuman atas pernikahan kita dan memberitahu semua orang siapa kamu sebenarnya. Mereka akan sangat terkejut mengetahuinya. Ada sebuah senyuman licik yang tersungging di bibirnya disertai tatapan mata yang membuat orang merinding. Aku yakin itu akan jadi berita yang besar bagi negara ini dan jadi kejutan yang begitu menggemparkan untuk mereka. Tentu saja sayang. Cuk, jangan lupa memberitahu kakek dan mama untuk bersiap datang kemari saat gala diner. Percakapan diakhiri dengan sebuah kecupan di kening Seren dan anggukan kepala gadis itu. Tapi Tuan, bolehkan aku meminta sesuatu padamu sekarang? Apapun untukmu Nyonya. Bisakah kamu membawaku keluar untuk makan? Aku merasa sedikit lapar Tuan. Tentu saja. Ayo jalan. Juda tersenyum dan menggandeng Seren keluar dari rumah menuju ke sebuah restoran. Mereka terlihat begitu mesra, begitu serasi hingga semua tak berhenti memandang mereka dan membicarakan mereka berdua. Aku sungguh iri melihat Tuan Juda dan Seren. Mereka sungguh serasi. Begitu mengagumkan. Benar. Yang pria begitu tampan dan gagah dan yang wanita begitu anggun dan cantik. Sungguh pasangan yang serasi. Mereka berdua selalu membuatku iri. Mereka adalah pasangan yang luar biasa. Setiap ada kekaguman, pasti juga ada yang merasa iri kepada mereka dan berusaha untuk bisa memiliki. Ku dengar Seren itu pernah punya tunangan, tapi dia malah menikahi pria lain. Dasar wanita perayu. Dia sama sekali tidak cocok dengan Tuan Juda. Sandra berkata dengan sinis kepada temannya. Tapi San, Seren itu juga salah satu putri dari keluarga terpandang di kota ini. Dia putri dari keluarga Atmaja. Hah, keluarga itu bahkan tidak ada apa-apanya dibanding keluargaku. Teman-temannya hanya menggelengkan kepala mendengar kata-kata temannya. Keluarga Atmaja tengah disibukkan dengan persiapan acara pernikahan begitupun keluarga Riko. Kita harus mengundang semua bangsawan dari kota ini. Aku mau pesta yang meriah untuk Friska. Rizka begitu antusias saat berbicara kepada Airin. Persiapan sudah hampir semua selesai. Aku tidak mau ada kekurangan dalam acara ini. Kata Airin tenang. Tenang saja Bu. Aku sudah mengatur semuanya. Rizka menjawab dengan senyum. Sementara di keluarga Riko, kamu akan menikah tapi kenapa wajahmu murung seperti itu? Ibu Riko memperhatikan wajah putranya yang terlihat sedih. Bu, apakah aku harus menikah dengan Friska? Sejujurnya aku sudah merasa kecewa setelah pesta pertunangan kami waktu itu. Riko menundukkan kepala dan berkata dengan ragu-ragu.
Kamu yang memilihnya dulu. Padahal kami merencanakan pertunanganmu dengan Seren. Dan sekarang kamu ingin membatalkan pernikahan. Kamu tidak bisa membatalkannya. Karena hanya keluarga Atmaja yang bisa membantu keuangan perusahaan kita. Ibu Riko berkata dengan lembut sambil mengelus pundak putranya. Tapi Bu, aku. Sebelum Riko selesai berbicara, ibunya sudah memotong perkataannya. Sudahlah Riko, jangan dipikirkan lagi. Kamu pernah sangat mencintainya. Ibu yakin kamu bisa memperbaiki hubungan di antara kalian berdua. Baiklah Bu. Aku mengerti. Riko menyudahi pembicaraan dengan ibunya dan pergi meninggalkannya untuk mencari ketenangan. Tentu saja itu Nadia. Halo Nadia, aku akan ke tempatmu sekarang. Aku merasa bosan di rumah. Dan aku hanya akan tenang dan nyaman saat bersama denganmu. Wajah Riko yang murung seketika berubah cerah setelah mendengar suara Nadia. Tentu saja, aku akan menunggumu. Setelah itu Nadia menutup panggilan teleponnya.